Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir untuk atau keempat dari pertemuan ke-9. Di sesi sebelumnya sudah disampaikan mengenai bagaimana mengisi form survei ini. Ada 4 poin yang paling penting selain kita mengisi data yang ada di atas, pada area yang di atas itu. Oke. Metode moving car atau MCO ini dikembangkan oleh TRRL, peneliti transportasi di Inggris. Digunakan 3 orang pengamat dan seorang pengemudi untuk mengumpulkan informasi. Jadi total dibutuhkan 4 orang dengan peran pertama pengemudi. Perannya adalah mempertahankan kendaraan bergerak pada kecepatan konstan. Karena kita menggunakan pendekatan yang pertama, bukan yang maximizing. Kita menggunakan yang pertama. Pengamat pertama ini menghitung kendaraan yang disiap A dan kendaraan yang menyiap. Jadi dia menghitung kendaraan yang disiap dan menyiap. Posisi duduknya dia bisa di posisi baris kedua untuk pengamatan yang pertama. Kemudian pengamat kedua ini menghitung khusus kendaraan yang berpapasan dari depan. Pengamat 1 dan 2 ini perannya bisa dijadikan satu, namun tetap dipertimbangkan volume lalu lintas yang ada. Pengamat ketiga umumnya dia berada di samping sopir. Tugasnya mencatat waktu perjalanan saat kendaraan itu bergerak, kilometernya berapa, kemudian saat kendaraan itu berhenti, sebabnya apa, pada pukul berapa, pada kilometer berapa. Semua dicatat oleh pengamat ketiga. Pengamat 1 dan pengamat 2 saat kendaraan berhenti, itu bisa juga kendaraan yang menyiap disiap, itu kemungkinan kecil. Itu tetap dicatat pada kolom baris yang terpisah. Kemudian yang berpapasan dari arah yang berlawanan juga sama dicatat, tapi pada kolom yang terpisah. Nah, paling enak surveinya jika kita menggunakan jenis kendaraan ini. Santuy dengan berbagai fasilitasnya gitu ya. Oke, ini just joke. Nah, terakhir, kinerja jalan kecepatan, kita mengenal kalau di permodelan itu ada free flow speed. Ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus di MKJI. Ada juga yang menggunakan berbasis pada fungsi jalan, karena fungsi jalan mengatur kecepatan terendah yang harus dilalui oleh kendaraan. Jadi pemerintah menetapkan untuk arteri itu minimal 60, kolektor itu 20, 40, lokal 20, lingkungan 10, seperti itu. Atau menggunakan V rencana. Tapi untuk teman-teman paling enak memang menggunakan free flow speed dari hitungan MKJI. Kemudian ada istilah kinerja jalan terkait kecepatan adalah average running speed. Running, waktu kendaraan bergerak. Waktu kendaraan dari survei MCO tadi berhenti, berarti dia tidak dihitung waktunya, sehingga ini hanya khusus running. Nah, pada masing-masing segmen jalan itu pasti berbeda-beda kecepatannya, tergantung dari hambatan samping, kemudian volume lalu lintasnya, dan sebagainya. Nah, di sini digunakan nilai rata-rata, jadi semua data di-average-kan. Bisa meng-average-kan dari nilai kecepatan masing-masing segmen, tapi kalau menurut saya yang paling tepat adalah mengurangi dari waktu berhenti itu menjadi average running speed dari titik STA awal hingga STA tujuan. Average travel speed bedanya dengan running, sebagaimana di slide sebelumnya, di sesi sebelumnya, adalah dia mencatat waktu perjalanan semuanya dari titik A, titik C,
tanpa mengabaikan adanya hambatan simpang atau hambatan yang lain yang menyebabkan kendaraan itu terhenti, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah buat teman-teman, dalam permodelan transportasi sebaiknya kita gunakan yang mana? Running speed atau travel speed? Kalau free flow speed pasti langsung dipakai, dia itu berada di baris antara node A, node B, kemudian langsung pada free flow speed. Setelah itu baru SSA gitu kan. Nah, kalau saya akan menggunakan average travel speed. Kemudian ada juga kecepatan berbasis time mean speed. Kecepatan rata kendaraan dihitung melintas suatu titik di ruas jalan. Jadi ini yang menggunakan spot speed. Ada juga pendekatan berikutnya adalah space mean speed, kecepatan rata melintas suatu segmen. Ini yang menggunakan MCO tersebut. Nah, data ini semuanya bisa digunakan untuk analisis permodelan transportasi di mata kuliah semester 6 nantinya buat teman-teman. Demikian pertemuan yang ke-9 ini. Setelah ini akan saya siapkan tugas untuk menghitung kecepatan. Pada prinsipnya sama, lakukan survei kecepatan pada ruas jalan yang teman-teman lakukan survei. Metode surveinya mau pakai spot speed mangga, mau pakai running speed juga mangga, atau travel speed juga mangga. Dipersilahkan buat teman-teman semuanya. Demikian. Sukses untuk semuanya. Jika ada pertanyaan, silahkan komunikasi via WA, atau kalau minta tatap muka akan saya siapkan link Zoom-nya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.